si abang, ade-ade aja ulahnya. Udah tahu zaman sekarang nyari kerja susah. Si abang ini malah menipu dengan modus mendapatkan pekerjaan. Wow! Korban yang kesal tak henti-hentinya memberi hadiah boga mentah kepada pelaku cekiders. Oh no! Dari informasi yang Mimin dapat, pelaku ternyata sudah menipu sebanyak ratusan korban. Oh no! Modusnya, korban diiming-imingi akan mendapat kerja di bagian security dan wajib membayar uang sebesar 4 juta rupiah. Wow! Dah, ya masa mau kerja kudu nyetor duit dulu? Ya nggak mungkin lah. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 4 tahun penjara. Kalau yang ini, aksi tipu-tipunya lewat cara hipnotis cekiders. Wow! Lihat aja tuh, korban yang merupakan seorang kasir lagi dalam pengaruh hipnotis pelaku. Oh no! Modus pelaku biasanya dengan cara menukarkan uang kepada korban. Oh no! Berhubung korban berada di alam bawah sadar, jadinya si pelaku dengan mudah mengambil uang senilai Rp1.200.000. Wow! Usai berhasil melakukan aksinya, pelaku kemudian pergi dengan santainya. Bang, kalau suka buah mangga, tinggal ngomong aja sama pemiliknya. Jangan asal main comot aja dong. Si abang ini terekam sudah 2 kali mengambil mangga milik warga tanpa izin cekiders. Oh no! Aksi mencuri mangga dilakukan si abang pada waktu dini hari. Oh no! Karena geram dengan ulahnya, maka pemilik pohon mangga itu memviralkan ulah mencuri si abang ini. Wow! Walah cekiders, tangan Simba ini kok gemeteran gitu ya? Oh no! Ternyata Simba ini terekam mencuri sejumlah barang di minimarket cekiders. Oh no! Wah, Mimin duga Simba mengidap penyakit kleptomania nih. Oh no! Kalau semakin dibiarkan, bisa bikin rugi ini mah. Inilah detik-detik aksi pencurian sepeda motor di parkiran rumah kos di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara yang viral di media sosial. Dalam rekaman video terlihat pelaku yang mengenakan helm dengan wajah tertutup sedang mempreteli sepeda motor yang akan dicurinya. Aksi ini dilakukan saat pagi hari di mana penghuni kos masih tertidur. Pelaku sempat bersembunyi saat sejumlah pengendara melintas di depan rumah kos. Tak butuh waktu lama, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor jenis Matic. Pemilik sepeda motor yang baru menyadari sepeda motornya hilang saat hendak ke pasar dan setelah mengecek rekaman CCTV. Atas kejadian tersebut, korban telah melaporkan ke pihak kepolisian. Sebanyak 2 pelaku pencurian motor berhasil mencuri motor milik penghuni rumah kos di Jalan Dinoyo, Gang 9, Surabaya. Saat beraksi, kedua pelaku yang sempat mondar-mandir di depan rumah kos hingga aksinya terekam kamera CCTV. Bahkan wajah salah satu pelaku dengan jelas terekam kamera CCTV lantaran nekat tidak mengenakan helm. Merasa aman, seorang pelaku masuk ke dalam parkiran kos dengan membuka pagar dan membawa kabur motor milik penghuni kos. Tak hanya sekali, di lokasi tersebut kerap menjadi sasaran pelaku pencurian motor. Kini korban telah membuat laporan kepolisian atas kasus tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Inilah rekaman CCTV yang merekam aksi pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan 2 pelaku di halaman Masjid Baitus Salam, Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Tampak kedua pelaku datang berboncengan ke halaman masjid.
Untuk mengelabui warga yang sibuk menunaikan sholat subuh, satu dari dua pelaku mengenakan sarung, sementara pelaku lainnya mengenakan celana pendek dan bermasker. Dalam hitungan kurang dari 5 menit, pelaku berhasil melarikan motor milik jamaah yang sedang sholat subuh di dalam masjid. Karena kesulitan menyalakan mesin, pelaku tampak melarikan motor korban dengan menuntun dan mendorongnya hingga keluar area masjid. Pemilik motor yang mengetahui motornya raib langsung mengecek kamera CCTV masjid dan berbekal rekaman CCTV tersebut, korban akhirnya melaporkan ke Polsek Tulangan. Menurut saksi, dua orang pelaku itu sebelumnya mondar-mandir di sekitaran masjid pada saat para jemaah sholat subuh. Kita sholat berjamaah rakaat kedua. Waktu eksekusi pencurinya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku penjambretan dikerumuni dan dihajar massa setelah tertangkap tangan menjambret tas di warung kopi di Jalan Palmera Barat 4, Kecamatan Palmera, Jakarta Barat, Kamis sore. Saat diperiksa, di celana pelaku juga ditemukan obat-obatan yang diduga obat-obatan terlarang. Jangan. Inilah situasi saat seorang pelaku penjambretan dikerumuni dan dihajar massa setelah tertangkap tangan menjambret tas di warung kopi di Jalan Palmera Barat 4, Kecamatan Palmera, Jakarta Barat pada Kamis sore. Pelaku pria bertato yang tertangkap basah menjambret ini pun tidak bisa mengelak dan hanya bisa tertunduk diam. Menurut korban, aksi penjambretan bermula saat dirinya tengah duduk di warung kopi. Kemudian datang pelaku yang menggunakan sepeda motor dan duduk tak jauh dari korban. Tak lama pelaku langsung menjambret tas yang diletakkan di samping korban dan membawanya kabur. Namun pelaku langsung dikejar oleh warga. Lagi keluar, tas motor diambil, jambret. Nah, itu apa yang diambil, Bang? Saya, Bang. Tas. Isinya apa aja, Bang? Ya, kerjaan. Tadi dia dari arah mana mau kemana dan berapa orang, Bang? Kalau dari mana nggak tahu, Bang. Tahu kan? Saya lihatnya Sendiri. Itu pakai motor atau jalan kaki dia? Pakai motor. Saksinya ada. Pelaku kini telah diamankan ke kantor polisi sektor Palmera, Jakarta Barat. Dan saat dilakukan pemeriksaan, di kantong celana pelaku juga terdapat obat-obatan terlarang yang diduga tramadol. Dari Jakarta, Rizky Valuvi, iNews melaporkan. Tidak terima dimintai uang parkir, 3 orang tukang parkir dan security di kawasan kompleks pertokoan di Kota Medan dikeroyok puluhan orang berbadan tegap berambut cepak. Akibatnya korban babak belur dan seorang security kritis usai ditikam. Detik-detik keributan yang terjadi di salah satu kompleks pertokoan di Jalan Kapten Muslim, Medan, Sumatera Utara terekam CCTV. Peristiwa ini berawal saat rekannya meminta parkir kepada mobil City Car yang ditumpangi 4 orang berbadan tegap. Namun pengemudi mobil menolak untuk membayar uang parkir dan keluar memukuli security serta tukang parkir tersebut. Sempat cekcok hampir selama 1 jam, akhirnya masalah antara keduanya didamaikan. Meskipun sudah berdamai, ternyata 4 orang berbadan tegap itu kembali lagi ke lokasi dan membawa temannya puluhan orang. Sedikitnya 3 orang tukang parkir mengalami luka-luka serta seorang security kritis usai ditikam saat pengkeroyokan. Tugas parkir nanyain, bang parkir katanya. Sesuai prosedur kan dicatat platnya tuh. Nanti aja katanya. Nanti katanya. Aman tuh katanya. Enggak bang parkir bang bayar sekarang sesuai prosedur bayar bang. Kan kasihan kami cari makan. Yang jaga kan jaga malam, naik malam. Terus kenapa dibentak balik sama security? Security maju, jangan gitu lah bang. Ada orang ini kan kerja sebagai petugas keamanan kan dia nge-backup lah. Dia kan kerja banget. Jadi kenapa rupanya ada? Terus terjadilah untuk kekerasan. Korban berencana melaporkan kejadian ini ke Polda Sumatera Utara dan berharap pelaku yang terekam CCTV segera ditangkap. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan pasutri terlibat kecelakaan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Namun disayangkan, Puskesmas Muara Gembong tidak memfasilitasi ambulans saat korban dirujukan ke rumah sakit. Pihak Puskesmas mengaku mobil ambulans hanya khusus untuk kunjungan posyandu.
Jainabun, warga desa Pantai Sederhana Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat, terlibat kecelakaan di Jalan Raya Muara Gembong depan Pantai Mekar, Muara Gembong. Korban dan suami terjatuh setelah menghindari seekor ayam yang melintas di jalan. Akibatnya korban mengalami luka di bagian kepala yang cukup parah, sementara suaminya hanya luka ringan. Korban kemudian dibawa ke Puskesmas Muara Gembong oleh warga setempat. Namun karena alat-alat kesehatan serta obat di puskesmas yang tidak memadai, korban kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Ananda Babelan, Kabupaten Bekasi. Namun sangat disayangkan, rujukan terhadap korban tidak difasilitasi dengan ketersediaan ambulans dengan alasan ambulans sedang rusak sehingga tidak bisa dipakai. Oleh warga, korban akhirnya dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil bak terbuka. Menurut kami ya ada hal positif sebetulnya. Harapan masyarakat itu mendapatkan pelayanan yang baik dan memang Pak Kapus sendiri sudah mengakui memang ada kekurangan-kekurangan itu gitu ya. Dan ke depan akan ada perbaikan. Memang sehari sebelumnya ambulan itu sedang dalam proses perbaikan di salah satu bengkel di daerah Cikarang karena trouble di bautnya di bagian ban. Terus kemudian pada saat yang bersamaan juga memang benar ada mobil puskesmas keliling. Sebagai permintaan maaf kepada masyarakat atas pelayanan yang kurang baik, nantinya pihak puskesmas akan berkunjung ke rumah korban usai mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Warga berharap pelayanan puskesmas dan kendaraan untuk melayani masyarakat lebih ditingkatkan lagi agar kejadian serupa tidak lagi terjadi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Panca Darmansyah, pelaku pembunuhan 4 anak kandungnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan, mengaku cemburu kepada istri yang memiliki selingkuhan menjadi pemicu dirinya nekat mengakhiri hidup 4 buah hatinya. Polisi pun akan secepatnya menggelar rekonstruksi kasus tersebut di lokasi kejadian. Panca Darmansyah, lelaki 41 tahun, terlihat santai saat digiring penyidik Polres Metro Jakarta Selatan dalam press rilis pembunuhan berencana terhadap keempat anaknya. Tampak tidak ada penyesalan di raut wajahnya meski telah membunuh 4 anak kandungnya. Dalam keterangannya, Panca mengaku cemburu setelah menyadap media sosial istrinya yang melakukan percakapan mesra lebih dari satu pria. Ya, intinya saya cemburu dengan istri saya karena dia melakukan perselingkuhan. Anda merasa menyesal nggak atas perbuatan yang Anda lakukan? Sangat menyesal sebenarnya, kenapa saya masih hidup aja sih. Ini dalam waktu dekat kita akan melaksanakan kegiatan rekonstruksi terhadap kemungkinan minggu depan. Sebelumnya warga Gang Roman Kebagusan Raya Jagakarsa digemparkan bau menyengat yang berasal dari rumah kontrakan pelaku. Setelah ditelusuri, ternyata bau berasal dari jasad keempat orang anak yang telah tewas dibunuh ayah kandungnya beberapa hari dan diletakkan di atas kasur. Dari Jakarta, Den Helmi Sajampati, iNews melaporkan. Pemirsa, viral video penampakan angin puyuh atau puting beliung di perairan Bulukumba, Sulawesi Selatan. Angin puting beliung diperkirakan dengan tinggi kurang lebih 10 meter bergerak menjauh dari permukiman warga. Dalam rekaman video milik warga di Pantai Lepas Marumasa, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, tampak angin puyuh atau puting beliung bergerak menjauh dari permukiman warga menuju Pantai Marumasa, di mana di lokasi tersebut terdapat sejumlah nelayan yang sedang melaut. Dalam rekaman, angin puting beliung bergerak sekitar kurang lebih 5 menit. Momen ini direkam sejumlah warga yang berada di bibir Pantai Marumasa serta Pantai Dego-Dego, Kabupaten Bulukumba. Sementara itu, menurut Kepala BPBD Bulukumba, jelang memasuki musim penghujan, di Kabupaten Bulukumba memang kerap dilanda angin kencang dan puting beliung. Bahkan angin kencang dan puting beliung sudah merusak puluhan rumah warga di sejumlah desa di Kabupaten Bulukumba. Masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap terjangan angin kencang dan puting beliung.
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan kuliah umum di Universitas Bina Bangsa Kota Serang, Banten. Sementara ribuan alumni aktivis Cipayung serta pemuda DIY menggelar deklarasi dukungan untuk Prabowo Gibran di gelanggang olahraga Tridadi Sleman, Yogyakarta. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kuliah umum di Universitas Bina Bangsa Kota Serang, Banten. Awalnya kampanye Anies kali ini dilarang untuk diliput dengan alasan lokasi kampanye sudah dipenuhi tamu undangan. Namun setelah beradu argumen, akhirnya media diberikan kesempatan untuk meliput kegiatan Anies di kampus ini. Dalam kuliah umum yang diberikan, Anies berbicara soal perubahan dari pelbagai sisi, antara lain keadilan, kemakmuran rakyat Indonesia, serta perubahan pemenuhan kebutuhan pokok. Selain melakukan agenda kuliah umum, Anies juga melakukan safari politiknya dengan menemui simpatisan di Stadion Ciceri, Kota Serang, Banten. Ribuan alumni aktivis Cipayung, mahasiswa dan pemuda di Yogyakarta memberikan dukungan kepada pasangan Capres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Deklarasi dukungan terhadap pasangan Capres nomor urut 2 Prabowo Gibran ini diinisiasi tim kampanye nasional Fanta yang digelar di gelanggang olahraga Tridadi Sleman, Yogyakarta. Selain alumni aktivis kelompok Cipayung, deklarasi juga dihadiri kelompok alumni UGM, PMII, dan para pemuda DIY. Di saat orang menyepelekan pemuda, peran pemuda, memandang sebelah mata, akan tetapi Pak Prabowo malah menjadikan Mas Gibran sebagai pendampingnya, sebagai cawapresnya di 2024. TKN Fanta pun menargetkan dapat meraih 54% suara pemuda sebagai pemilih milenial dan Gen Z untuk bisa memenangkan pasangan Prabowo Gibran hanya dengan satu putaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, istri calon presiden nomor 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko bertemu dengan komunitas dan tokoh lintas agama di kota Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, Atiko mengajak keluarga untuk tetap saling toleransi seperti yang dilakukan suaminya di Jawa Tengah hingga sekarang. Keberadaan Siti Atiko, istri calon Presiden Ganjar Pranowo di Surabaya, dimanfaatkan bertemu dengan komunitas relawan serta tokoh lintas agama yang mendukung Ganjar Mahfud menjadi Presiden 2024. Siti Atiko bersama pengurus DPD PDIP Jawa Timur dan partai pendukung mengajak seluruh warga untuk tetap saling bertoleransi terhadap sesama meski beda agama. Menurutnya, sikap toleransi Ganjar Pranowo dapat dinilai melalui rekam jejak kepemimpinannya di Jawa Tengah, di mana Ganjar selalu bersama dan melindungi seluruh kelompok masyarakat agar bisa beribadah secara aman. Kita menyatakan bahwa kebinekaan di Indonesia itu harus tetap dipelihara, harus sampai negara ini tetap berdiri, harus tetap dipertahankan. Karena negara itu didirikan oleh bermacam-macam bangsa, bermacam agama, dan semua itu berkontribusi dalam kemerdekaan Indonesia. Hingga saat ini hidup rukun dan damai masih berlangsung di Indonesia dan ini harus tetap terjaga sesuai dengan asas kebinekaan dan menjamin kemerdekaan tiap umat beragama. Acara ditutup dengan doa yang dipimpin masing-masing tokoh agama untuk Indonesia agar tetap diberikan kedamaian dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Jelang debat Cawapres ketiga, Cawapres Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD mengaku telah mempersiapkan diri mengatur strategi. Format debat sendiri tidak jauh berbeda dengan debat Capres, hanya ada penambahan podium di mimbar debat. Hari ini, Jumat 22 Desember 2023, KPU akan menggelar debat calon wakil presiden 2024 di Jakarta Convention Center JCC pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.
Komisi Pemilihan Umum mengatakan akan mempertahankan format debat calon presiden yang pertama untuk kembali digunakan pada debat calon wakil presiden. Seperti halnya format debat capres pertama, debat cawapres akan lebih banyak memberikan kesempatan para cawapres untuk mengungkapkan gagasan dan saling sanggah. Dan yang membedakan hanya ada penambahan podium. Ketiga cawapres yakni Mohaimin Iskandar atau Caimin, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD diyakini telah mempersiapkan diri menyambut debat perdana cawapres. Ketiga cawapres ini bakal beradu gagasan berbagai isu yang telah diramu oleh para panelis. Pada debat cawapres ada 6 tema yang dibahas. Tema-tema tersebut adalah ekonomi kerakyatan dan digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, perkotaan. Debat sendiri akan berlangsung selama 6 segmen dengan total durasi 120 menit. Segmen 1 khusus pemaparan visi dan misi. Segmen 2, 3, 4, dan 5, masing-masing cawapres dapat mengajukan pertanyaan ke cawapres lain, berinteraksi dan saling sanggah. Dan segmen 6, penyampaian pernyataan penutup setiap calon. Semua pasangan calon mengusulkan agar dalam perdebatan nanti mulai debat kedua sampai terakhir disiapkan semacam podium untuk masing-masing cawapres maupun capres yang akan debat. KPU sendiri telah menyiapkan 11 panelis untuk debat pertama cawapres. Para panelis tugasnya merumuskan pertanyaan-pertanyaan untuk ketiga cawapres. Tim Liputan A-News melaporkan. Pemirsa, Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Ketua KPK. Pernyataan tersebut disampaikan Firly di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi. Firly Bahuri menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Ketua KPK periode 2019-2023. Dalam keterangannya, Firly mundur per tanggal 20 Desember 2023 hari Rabu kemarin. Sebelum mengumumkan mengundurkan diri dari Ketua KPK, Firly telah membantu Presiden Jokowi melalui Kementerian Sekretaris Negara. Firly juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin atas kepercayaan selama 4 tahun di KPK dan selama 40 tahun pengabdian dirinya untuk negara. Sebelum mundur, Firly telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Saat ini Firly juga menanti pengumuman putusan sidang Dewan Pengawas KPK yang saat ini sedang digelar. Para kawan-kawan yang sudah menunggu, saya sebenarnya datang. Pernyataan saya tersebut adalah dalam rangka genap 4 tahun saya melaksanakan tugas sebagai Ketua KPK periode 2019-2023. Sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan 20 Desember 2003, maka saya mengakhiri tugas saya sebagai Ketua KPK.